Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania dimanapun Anda berada. Kali ini ada yang bertanya bagaimana cara penanganan cucak hijau yang sedang mabung bagi para pekerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan harian untuk cucak hijau yang mabung. Jadi istilah dari mabung sebenarnya kalau cucak hijau itu mabungnya tidak secara tuntas, hanya nyulam. Biasanya nyulam bulu halus, nyulam bulu sayap maupun nyulam bulu ekor. Dan terkadang copot bulu tidak berbarengan, tidak seperti burung yang lain. Nah, apabila dilombakan kalau cucak hijau yang mabung biasanya terjadi kendala. Kendalanya dides, emosi dan birahinya itu juga tidak stabil. Dan burung harus dilakukan istirahat dari lomba terlebih dahulu dan kita konsisten dalam lawatan harian. Kalau saya biasanya merawat hijau saya yang sedang mabung, sedangkan saya tiap hari kerja dan liburnya hanya hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya fokuskan untuk cucak hijau mabung tersebut yang pertama yaitu pertumbuhan bulu. Bagaimana bulu-bulunya itu tumbuh dengan bulu yang bagus dan rapi, tidak nyeret. Maka dari itu kuncinya yaitu dari segi makanan dan nutrisi. Kita cukupi nutrisinya dengan cara apa? Kita selalu kasihkan, kalau saya biasanya saya kasihkan full pisang untuk cucak hijau yang sedang nyulam. Dan untuk takaran EF saya memberikan EF jangkrik biasa sekenyangnya. Dan selain EF jangkrik saya tidak memberikan, hanya saya berikan EF jangkrik. Mengapa demikian? Mengapa saya berikan EF jangkrik sekenyangnya? Karena saya menghindari dari cucak hijau yang kurus atau nyilet. Karena di masa mabung biasanya cucak hijau itu akan mengalami kendala di kesehatan, atau burungnya itu membutuhkan tenaga dan membutuhkan nutrisi vitamin untuk menumbuhkan bulu-bulunya dan memulihkan tenaganya lagi. Maka dari itu saya berikan EF jangkrik itu sekenyangnya biar nutrisi jangkrik tersebut bisa masuk ke dalam tubuh cucak hijau sehingga bisa menjadi tenaga dan burung menjadi gemuk dan bulu-bulunya itu nantinya bagus. Nah itu karena ini pengalaman saya ketika merawat cucak hijau itu. Saya ketika bulu-bulunya itu mabung, saya menggunakan takaran jangkrik yang rendah. Dan ternyata saya cek itu ternyata bulunya nyilet. Tidak ketahuan, akhirnya pas mabung saya tidak kasihkan full jangkrik. Maka dari itu dia kekurangan nutrisi dan selanjutnya kurus mati. Nah, dari pengalaman tersebut saya mengimbau untuk teman-teman cucak hijaunya yang mabung itu perlu diperhatikan nutrisi yang masuk dan makanannya. Dan untuk cucak hijau mabung itu F-nya tidak usah ditakar, sekenyangnya saja sampai burung tidak mau memakan jangkrik. Dan harus diimbangi dengan pakan buah juga, yaitu buah pisang. Nah, itu untuk makanannya. Kemudian untuk penempatan burung kalau mabung itu biasanya saya tempatkan dengan posisi burung di kerodong. Nah, burung di kerodong dengan tempat yang sirkulasi udaranya itu bagus. Jadi dekat jendela atau dekat angin-angin rumah. Jadi burung ketika di kerodong setiap hari itu keluar masuk udaranya itu bagus. Dan mengapa burung dikodong? Karena
cucak hijau yang mabung itu perlu ketenangan untuk menuntaskan masa mabungnya dan untuk menumbuhkan bulu-bulunya. Nah, ini juga waktu yang tepat untuk pemasteran. Jadi di sekitar burung yang mabung ya, agak lebih jauh nggak apa-apa, ditaruh burung-burung masteran yang sekiranya tonjolan yang tepat untuk burung Anda, burung-burung masteran. Nah, kemudian untuk tingkat kebersihan sangkar. Jadi burung yang dikelodong dalam posisi sangkar yang bersih, jangan sampai kotor. Dan tangkringannya juga harus dibersihkan. Jadi kalau burung mabung full kelodong tetapi sangkarnya itu kotor tapi tidak pernah dibersihkan, ya sama aja bohong. Jadi penyakit akan timbul ketika sangkarnya itu kotor dan kita kelodong. Nah, maka dari itu setiap hari, setiap pagi kita mau berangkat kerja, dibersihkan sangkar, dikelodong lagi, kita kasih makan jangkrik sekenyangnya, kasih pisang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mandi. Nah, untuk mandinya sendiri kalau cucak hijau mabung untuk para pekerja yaitu bisa dimandikan 4 hari sekali, 5 hari sekali, 3 hari sekali, itu enggak masalah, enggak apa-apa. 1 minggu sekali pun saya juga pernah, biasanya cucak hijau saya yang sedang mabung 1 minggu sekali saya mandikan. Itu enggak apa-apa. Tapi selanjutnya untuk penjemuran itu menunggu bulu-bulunya itu tumbuh. Karena kalau bulu-bulunya itu belum tumbuh, masih tumbuh sedikit, apabila dikenakan jemur takutnya nanti bulu-bulunya itu akan patah. Jadi fungsi jemur itu adalah menguatkan bulu-bulu baru dari cucak hijau. Jadi bulu kalau sudah tumbuh agak panjang baru dijemur. Nah, seperti itu. Untuk masa cucak hijau itu copot bulu sampai bulunya bagus kembali, biasanya diperlukan waktu 1 bulan lebih. Bahkan saya punya cucak hijau yang mabung itu sampai 2 bulan baru burungnya baru. Dan biasanya cucak hijau yang setelah mabung itu rawatannya juga berubah. Ini yang perlu diperhatikan lagi. Jadi ketika mabung, burung kita fokuskan untuk pemenuhan nutrisi dengan EF yang kenyang, terus kemudian makan buah full pisang, mandi, kemudian kebersihan sangkar, full kelodong. Itu kita pas waktu mabuk itu kita tidak setting. Kita perlukan hanya kesehatan dan perkembangan bulu-bulu baru. Ketika sudah selesai mabung baru kita setting. Kita setting dan pasti ketika setelah mabung cucak hijau tersebut akan mainnya itu akan berubah di harian lupa. Maka dari itu kita setting ulang dengan settingan sebelumnya. Terus apabila settingan sebelumnya itu belum mau settingan yang dulu itu belum mau jalan, maka kita otak-atik sedikit demi sedikit, entah dari mandinya, entah dari jemurnya, entah dari EF-nya, entah dari penempatan posisi pas waktu di lapangan, itu kita otak-atik. Nah, itu yang penting cucak hijau ketika waktu mabung atau nyulam bulu itu kita perlukan kita perhatikan kesehatan burung, jangan sampai burung itu nyilet, kurus, dan kita fokus penumbuhan bulu-bulu barunya. Nah, percayalah pas waktu cucak hijau sudah ganti bulu, itu badannya sudah merasa enak, kita setting ulang kembali dan saya jamin pasti mainnya akan enak lagi karena bulu-bulunya sudah baru lagi. Nah, seperti itu penjelasan tentang perawatan cucak hijau yang mabung yang simple dan sederhana untuk para pekerja, biar kita bisa sharing-sharing, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan buatkan videonya. Itu saja, terima kasih. Salam kicau mania, salam jamtrok mania. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.